Baik, kita mulai pagi ini. Jangan lupa absen di e-learning ada kendala. Kalau tidak ada kendala berarti bisa Anda absen. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kelihatan share screen di bawah di dalam apa di hadapan kamu? Sudah, Pak. Belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi sebenarnya lebih kepada kita tekankan sebab akibat terjadinya kecelakaan. Kemudian nanti dalam tugas yang Anda harus presentasikan sebenarnya adalah faktor-faktornya apa aja gitu. Nanti kemudian mengatasinya gimana. Itu yang menjadi tugas Anda. Kecelakaan bisa Anda ambil dari berbagai kejadian, baik yang Anda lihat langsung maupun yang tidak. Anda TKG berarti lebih banyak kepada struktur bangunan gedung, tapi nggak menutup kemungkinan struktur jalan pun bisa aja, jalan layang itu pun sebenarnya kan struktur. Pokoknya yang berhubungan dengan kecelakaan konstruksi. Itu materinya. Silakan Anda milih tugas kelompok ini berdua orang. Nanti Anda presentasikan. Dan kalau memungkinkan, mungkin habis Lebaran kita bisa offline gitu. Mudah-mudahan, sepertinya habis Lebaran bisa offline, jadinya masuk ke kelas, semua hadir, bisa presentasikan. Dan ini ternyata banyak dari kakak kelas Anda yang mengambil tugas akhir ini. Faktor-faktor penyebabnya apa, kemudian cara mengatasinya gimana. Ini ada berapa mahasiswa sudah ambil tugas akhir, termasuk bimbingan saya juga. Agak menarik karena di Indonesia ini kecelakaan cukup tinggi. Padahal kalau dilihat alat pelindung diri sudah dilengkapi, tapi kenapa masih seperti itu? Maka dicari faktor penyebab lagi. Oke, itu ya. Jadi nanti berhubungan dengan tugas seperti itu. Jadi kecelakaan ini bisa saya ulang lagi, kecelakaan adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak direncanakan. Jadi tidak ada yang merencanakan kecelakaan karena datangnya tiba-tiba, tidak diinginkan, tidak diduga. Makanya kita harus mempersiapkan. Kecelakaan dapat terjadi sewaktu-waktu dan punya sifat merugikan. Yang namanya kecelakaan pasti merugikan. Yang paling ringan adalah cedera terhadap manusianya, cedera. Kalau peralatannya ya mungkin rusak atau mesin rusak yang mengakibatkan dampak negatif. Negatifnya apa? Nah, nanti kalau Anda punya tugas itu Anda bisa menguraikan juga dampak-dampak negatif yang ditimbulkan akibat kecelakaan kerja, terutama kecelakaan konstruksi terhadap manusia, peralatan, fungsinya. Akibatnya apa? Kegiatan terhenti. Mungkin bisa seluruhnya, mungkin juga sebagian. Nah, ini ada beberapa contoh nanti kecelakaan konstruksi yang dampaknya bisa mengakibatkan terhentinya kegiatan konstruksi. Ini dia contohnya, kita lihat. Ini pembangunan jalan layang. Bayangkan box girder seperti ini bisa
meleset dan jatuh. Pertanyaan saya, diekspos tidak? Ini kan ada di kota Anda sendiri. Diekspos tidak di media? Halo. Yang waktu itu Pak yang diekspos banget yang becak kayu yang proyeknya Waskita tuh Pak. Oh ya, itu sebelumnya, karena itu udah terlihat sekali pada saat pengecoran terjadi kesalahan dalam begisting. Faktor penyebabnya sepele waktu yang di becak kayu. Kamu tahu nggak penyebabnya apa? Ternyata cuma bautnya tidak dipasang, kurang. Jadi satu begisting, konstruksi begisting, Anda pernah praktek kalau begisting. Kalau dilihat dari konstruksinya sudah selesai, bentuknya sudah selesai, ukurannya juga sudah selesai. Tapi ternyata baut untuk pengikatnya, tirutnya itu kurang dipasangnya. Sehingga pada saat akan dicor, pada saat pengecoran, beban yang diterimanya nggak kuat. Terus penyebabnya apa? Ya penyebab dari hal yang kecil itu, beton yang segitu beratnya, itu jebol akhirnya, kolap. Nah kalau sudah kolap begitu, nggak bisa tertolong lagi. Anda bisa bayangkan kalau kolom itu menerima beban begitu berat. Nah, mau nggak mau ke ekspos, karena di depan mata becak kayu itu setiap orang yang mau ke Tanjung Priuk, dari arah Cawang, dari arah Halim, pasti akan melihat itu. Maka terekspos. Tapi yang ini kan nggak terekspos ini. Nggak terekspos karena adanya di jalur yang Jakarta Cikampek ya. Jadi nggak ada yang banyak lihat orang. Dan itu juga kejadiannya ada di sisi sebelah kiri, jadinya ketutup-tutup. Ini kalau barang benda box girder segini beratnya meleset dari dudukannya, kerennya aja sampai kolaps seperti itu, kerennya. Ini faktor penyebabnya bisa Anda lihat nih, kegagalannya di mana kalau sampai seperti ini. Prediksi Anda coba lihat, dari kren yang di depan ini sampai patah seperti itu, dan sampai jungkir, menjungkat gitu, kren yang di depan ini kalau dilihat dari ini adalah faktor mungkin kelebihan muatan atau salah posisi pengangkatannya. Jadi mengalami perlemahan. Kalau dihitungnya mungkin sudah dihitung nih, mobil kerennya sudah dihitung mampu menahan beban. Tapi kesalahan titik angkat ini akan menyebabkan terjadinya seperti ini. Nah, Anda di lapangan nanti menjadi tugas Anda nih. Kalau misalkan Anda menjadi seorang pengawas di lapangan, bagian dari tugas Anda adalah mengawasi ini juga. Karena ini pelaksanaan pekerjaan politeknik, terutama dari sipil TKG termasuk ini karena struktur. Jadi contohnya seperti Anda, misal Anda dianggap kuat ngangkat 50 kilo. Tapi kalau posisi lengan Anda salah, Anda nggak bakal bisa ngangkat. Nah ini kalau dilihat dari cara ngangkatnya, kalau menurut saya, ini adalah kesalahan titik angkat. Posisi dia ngangkatnya ini tidak tepat gitu, sehingga terjadi perlemahan pada saat diangkat, mengalami kolaps seperti ini. Makanya Anda sebenarnya di pelajaran statika atau di Mektek itu Anda mempelajari titik angkat. Nah yang menjadi tugas kita, ya Anda teman-teman juga kakak kelas Anda,
Ini kalau ada kecelakaan seperti ini dihitung titik angkatnya di mana yang harus dia letakkan sehingga alat tersebut mampu menahan beban girder yang begitu berat. Sebenarnya yang lebih aman, posisi girdernya berada di sebelah kiri dari gambar ini. Cuma kan nggak bisa karena di situ padat penduduk, adanya di sana. Dari sekian banyaknya girder yang diangkat, ya mungkin hanya beberapa girder yang mengalami kejadian seperti ini. Tapi satu buah girder aja mengalami kecelakaan gini, ini jadi sorotan berat. Apalagi menimbulkan meninggalnya korban jiwa, itu akan urusannya ke polisi. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Ya orang-orang lapangan ini. Kenapa ini tidak terekspos? Karena kalau terekspos, pertama akan membuat kontraktor tersebut blacklist di mata umum dan juga akan menimbulkan dampak yang kurang baik bahwa tenaga ahli di kontraktor tersebut nggak bisa nangani seperti ini. Namun tugas Anda yang kelompok itu mencari kejadian-kejadian kecelakaan kerja dan cari faktor penyebabnya apa dan solusinya seperti apa sehingga tidak terjadi lagi seperti ini. Mungkin yang paling gampangnya adalah harus minimum ada tiga kren. Kalau ada 3 kren, 1 kren kolaps masih bisa ditahan 2. Ini 1 kren, ini sebenarnya depan yang kolaps nih. Ya sudah, nggak ada ampun. Yang belah sana tuh siap itu. Kalau dari posisi krennya dan girdernya mereka siap. Yang di sininya yang nggak siap. Seandainya di tengah ada aja, itu masih aman. Nah itu juga menjadi pertimbangan, misalkan Anda nanti di lapangan diberi tugas seperti ini, memang sebaiknya 3. Tapi Anda tahu, nyewa kren ini mahal. Sudah mahal, sedangkan biaya operasionalnya terbatas misalkan. Kita harus berpikir panjang untuk mengerahkan alat-alat yang kita siapkan. Dan keduanya adalah sebenarnya daerah kerja. Memang pemasangan-pemasangan yang berhubungan dengan lokasi yang begitu padat menjadi kendala. Layaknya kan sebenarnya suatu konstruksi bebasnya minimal ada 10 meter kiri dan kanan. Sedangkan ini coba lihat, dari lokasi pemasangan hanya paling 2 meter, selebihnya sudah bangunan umum masyarakat. Sehingga kalau terjadi seperti ini berat. Nah, kalau udah ini terjadi, jadi kalau sudah seperti ini repot ini. Repot dalam arti untuk mengembalikan ke posisi awalnya aja, ini sulitnya minta ampun. Karena lokasi di sebelah sini ini lokasi yang banyak hambatannya. Dan barang ini berat sekali. Sehingga perlu pengerjaan yang cukup serius dan lama. Ini salah satu contoh pekerjaan yang terjadi di lapangan.
gambar kecelakaan kerja. Nah, penyebab kecelakaan apa sih penyebabnya? Ya, setiap kecelakaan selalu ada penyebabnya yang tidak diketahui atau direncanakan sebelumnya. Nah, kita kalau kecelakaan kan gitu, kita nggak tahu penyebabnya apa, kita teliti dulu, tidak ada investigasi, dan tidak direncanakan memang kalau kecelakaan itu. Tapi kita harus sudah memprediksi bahaya-bahaya apa yang mungkin terjadi. Nah, hasil studi memperlihatkan grafik proporsi penyebab kecelakaan. Tindakan karyawan tidak aman, ini 85% ya, 88% karena karyawan. Kalau kondisi kerja tidak amannya 10%. Kalau tadi ini, kalau lihat dari lokasi tadi, itu 10% nih, kondisi kerja tidak aman, karena bersebelahan dengan penduduk. Nah, nasib, kadang-kadang orang bilang nasib. Nah, nasib itu ternyata hanya 2%, di luar kemampuan manusia, ini nasib. Jadi kalau udah nasibnya jelek, ya, tapi sebenarnya nasib itu hanya 2%. Jadi jangan bilang nasib, karena dari penelitian ini hanya 2%. Nah, tindakan karyawan tidak aman, 82%, salah satunya apa? Itu tadi, menentukan titik angkat dari barang yang akan diangkat, ini ternyata tidak aman. Gegabah nih. Kadang-kadang engineer perlu di lapangan itu. Salah menentukan titik angkat, itu akan mempengaruhi kekuatan daya angkat alat. Makanya kalau Anda di lapangan nanti, penentuan titik ini harus Anda cermati untuk mengangkat suatu barang berat. Nah, grafik ini diperoleh dari hasil statistik tentang kecelakaan kerja pada perusahaan industri secara umum, tidak hanya industri pertambangan, tapi industri-industri konstruksi. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa manusia sebagai penyebab. Jadi manusia, kita yang bekerja ini penyebab terbesar kecelakaan. Yang bisa ditreatment memang manusia. Kalau kondisi kerja, kadang-kadang kita sulit, nggak bisa kita perbaiki. Kalau sudah berhubungan dengan kondisi lapangan, ini pasti akan sulit, terutama dengan masyarakat. Pembebasan tidak semuanya bisa dibebaskan. Contohnya seperti tadi, lokasi itu kan tidak perlu dibebaskan, cuma kondisi kerja yang tidak aman ini yang membuat kecelakaan bisa terjadi, 10%. Nah, berikutnya akan dilihat penyebab terjadi kecelakaan. Pertama, tindakan yang tidak aman dari karyawan. Jadi karyawan tindakan tidak aman. Kita yang biasa di lapangan dapat ditinjau dari pemberi pekerjaan, yaitu pengawasnya. Kalau dilihat dari pemberi pekerjaan, pengawas, Anda nanti di lapangan menjadi seorang pengawas atau manajer dari karyawan itu sendiri. Harus mengawasi setiap pekerja harus membawa peralatan yang dibutuhkan. Setiap pekerja harus menggunakan APD, ini harus dilihat. Dan setiap tindakan untuk mengangkat atau mengangkut itu harus mendapat persetujuan dari pengawas, dari foreman-nya, dari superintendent atau dari manajernya. Jangan dibolehkan dia bekerja tanpa persetujuan dari kita. Kita pun jangan langsung seperti Anda nih, oh saya pengawas, jangan. Anda harus mendapatkan izin dari manajernya. Oh saya akan mengangkat ini, posisi seperti ini, gimana, kalau oke semua baru. Jadi jangan Anda sebagai pengawas langsung untuk kegiatan yang berbahaya ini mengerjakan dengan
persetujuan Anda sendiri. Harus ada manajer. Kalau disetujui, oke, baru. Sehingga kalau terjadi apa-apa, Anda tidak disalahkan. Jadi semua sudah bertanggung jawab, sudah ACC baru. Ini perlu diingatkan dari sekarang. Jadi mata kuliah ini sebenarnya memberi pengetahuan kepada Anda secara dini. Karena kalau nanti Anda sudah di lapangan, sudah nggak dapat lagi pengetahuan ini. Sudah sibuk dengan kegiatan di lapangan, makanya di kampus ini Anda diminta untuk bisa memahami kecelakaan-kecelakaan yang terjadi dan penyebabnya. Yakin Anda nanti di antara 20 orang ini pasti ada yang jadi pengawas, mungkin juga nanti akan bisa jadi manajer, tapi awalnya adalah pengawas. Tidak ada yang tahu. Kita tidak ada yang tahu, walaupun dalam satu kelas ini mungkin ada yang jarang masuk, Anda ada yang rajin masuk, tapi nanti nasibnya itu akan berbeda. Nah, nasib berbeda itu baru bisa dikatakan nasib. Tapi kalau kejadian kecelakaan ini jangan dibilang nasib. Ini harus kita yang mengelola. 20 orang sama-sama lulus dari kampus, nanti ada yang berhasil menjadi manajer, ada yang jadi pengawas, mungkin ada yang jadi pengusaha. Ya, itu semua sudah garis dari yang kuasa, cuma kita tetap harus berusaha, berdoa, mudah-mudahan ke depan menjadi orang yang bisa berguna dan juga bisa bermanfaat bagi semua orang, bagi orang banyak. Tapi tidak ada yang tahu, makanya manusia ini harus selain belajar, juga beribadah, tetap harus dijalankan sesuai dengan agamanya. Nah, walaupun zaman sekarang ini sudah mulai bergeser, terutama anak-anak, agamanya ada yang sudah mulai, ya bukan meninggalkan ya, tapi jauh dari pendidikan agama, itu harus dibelokkan cepat-cepat, jangan sampai terlanjur. Karena sebagai seorang pengawas di lapangan, apalagi Anda menjadi seorang pengawas di lapangan yang menjadi pengawas dari main kontraktor. Kalau main kontraktor itu umumnya mendapat saya sendiri mengalami kalau jadi pengawas, terutama di main kontraktor, itu banyak sekali tantangan. Artinya gini, seorang pengawas dari main kontraktor, kemudian ada subkontraktor, dan Anda diminta untuk menandatangani, tanda tangan untuk suatu kegiatan, minta ACC dari Anda, walaupun menurut Anda misalkan pekerjaan itu belum layak untuk ditandatangani, tapi mereka pintar. Karena kalau orang sudah bekerja di lapangan ini, kadang-kadang teoritis yang ada di kampus ini luntur. Kerjaan itu yang penting cepat, hasilnya banyak, kualitasnya biasanya kurang. Nah, ini yang kadang-kadang pengawas ini tertutup matanya, dapat amplop dari subkon untuk minta tanda tangan, maka Anda bisa mendatangani tanda tangan, padahal kerjaannya belum aman, maka nanti kalau terjadi apa-apa, Anda yang memberi ACC terhadap kerjaan itu yang menjadi tanggung jawab. Nah, ini sering terjadi nih. Karena kerjaan banyak di lapangan, itu biasanya tidak mungkin dikerjakan oleh satu main kontraktor. Dan masing-masing pengawas ini harus bertanggung jawab. Nah, main
uang ini nih banyak sekali terjadi di lapangan. Apalagi tergiur dengan amplop sogokan gitu ya. Itu terjadi di lapangan. Mungkin Anda belum mengalami, tapi nanti kalau sudah bekerja pasti akan mengalami hal itu. Nah, ini harus jadi perhatian buat Anda semua. Sekali lagi, mata kuliah ini memang tidak ada perhitungan, tapi sebenarnya dalam manage pekerjaan ini Anda harus menghitung, misalkan tadi titik angkatnya harus dihitung menggunakan MACTech. Ya silahkan, misalkan di situ Anda bisa prediksi ini kesalahan dari titik angkat karena titik angkatnya harusnya sekian meter dari tumpuan, ternyata diangkatnya kurang. Itu bisa Anda uraikan dari hitungan. Kalau Anda menginvestigasi suatu kejadian, mencari penyebabnya, dihitung dengan MACTech juga bisa. Maka hitungannya itu sebenarnya sebagai bagian dari penjelasan di mata kuliah ini. Sekali lagi, memang tidak ada perhitungan di mata kuliah ini, tapi perhitungan MACTech, perhitungan bahan, dan lain-lain, itu menjadi bagian dari kerjaan bahasan yang harus Anda buat. Tindakan karyawan yang tidak aman. Apa aja sih tindakan yang karyawan yang tidak aman? Ini ada tanggung jawab pemberi pekerjaan. Ini biasanya gini, instruksinya tidak diberikan. Tindakan manusia yang karyawan yang tidak aman, tidak ada instruksi misalnya. Kok bisa tidak ada instruksi? Dia bekerja sesuai dengan tugas dia, tapi instruksi yang jelasnya tidak diberikan. Instruksi, yang keduanya, instruksi diberikan tidak lengkap. Ini juga menjadi penyebab. Makanya di lapangan ini jangan sampai Anda memberikan instruksi hanya lisan. Kepada bawahan, kepada orang yang bekerja, Anda memberi instruksi harus diberikan lengkap. Caranya seperti apa? Jangan memberikan instruksi itu hanya bersifat lisan. Karena apa? Tidak ada bukti. Kalau terjadi apa-apa, mereka bilang, saya nggak dapat instruksi. Buktinya mana? Loh kan kemarin sudah saya kasih tahu, kalau itu nggak bisa dijadikan bukti. Oleh karena itu, instruksi harus diberikan secara tertulis dan lengkap. Jadi kalau Anda nanti di lapangan, jangan sampai salah nih, saya memberikan warning kepada Anda, berikanlah instruksi ke pekerja di bawah Anda secara lengkap. Yang ketiganya, alat proteksi diri tidak disediakan. Alat proteksi diri, apa tuh misalnya alat proteksi diri yang Anda tahu? Lalu, alat proteksi diri tidak disediakan. Di dalam suatu lapangan yang disebut alat proteksi diri, misalnya apa? Anda bisa bantu? Alat proteksi diri. Apa? Sepatu safety, rompi safety, helm safety. Ya, kalau alat proteksi diri, kalau satu safety itu menjadi bagian yang melekat. Tapi yang lebih lagi adalah misalnya safety belt atau safety harness. Anda bekerja di ketinggian. Kalau sepatu kan setiap orang pasti kerja sepatu ya. Walaupun kalau Anda nanti ke lapangan, itu sepatu harus standar. Yang namanya sepatu proyek itu harus standar. Nggak boleh sepatu biasa. Sepatu proyek biasanya di depannya itu harus sepatu yang mempunyai ketahanan terhadap benturan. Misalkan ada alat atau ada peralatan yang berat yang jatuh ke kaki kita, dia bisa nahan. Jadi biasanya ada logamnya di ujungnya. Mungkin nanti Anda atau Anda pernah menggunakan atau punya, coba lihat sepatu safety, proteksi diri dari kaki aja, itu punya sepatu yang ada logamnya di depannya. Sehingga kalau kejatuhan alat berat, misalnya
palu dan lain-lain, nggak pengaruh terhadap kaki kita. Jadi nggak semua sepatu bisa dipakai. Ini salah satu alat proteksi diri. Cuma itu udah standar kalau alat APD, alat pelindung diri yang ada di badan kita tuh seperti helm itu harus sudah disediakan dan setiap masuk ke lokasi kerja itu harus ada. Tapi alat proteksi diri di sini yang lebih adalah safety belt, safety harness. Sehingga pada saat Anda bekerja di atas ketinggian, itu harus Anda pakai. Ya, sepatu memang wajib. Tapi jangan sampai salah juga Anda. Sepatu safety yang tadi saya bilang ada logamnya, jika Anda naik mengerjakan sesuatu di atas ketinggian, tapi dari menara besi, misalkan menara ya, menara BTS atau menara listrik tegangan tinggi, itu malah nggak boleh menggunakan sepatu yang ada logamnya. Dia harus sepatu yang tidak boleh ada logamnya. Kenapa? Karena khawatir ada aliran listrik di menara itu. Jadi harusnya sepatunya malah yang jempolnya yang bisa terpisah dengan jari. Jadi sepatunya seperti sepatu untuk manjat ya. Jadi tidak ada logamnya dan kaki jempolnya dan jari yang lain itu terpisah. Jadi kalau misalkan mau naik itu malah nggak boleh ada logamnya. Untuk di atas ketinggian, karena khawatir ada aliran listrik atau ada petir, dia akan bisa menyambar dirinya. Nah ini juga harus diperhatikan. Ya, mentang-mentang di ketinggian, Anda harus pakai orang itu naik ke satu ketinggian menara, tapi menggunakan sepatu yang itu nggak boleh. Sepatunya harus beda lagi. Nah ini juga yang keempat, pengawas kerja yang bertentangan. Pengawas itu nggak satu, banyak. Makanya setiap kerja akan dilaksanakan harus ada briefing, harus ada rapat kecil, bisa tiap hari dilakukan, bisa juga seminggu sekali. Nah Anda sebagai pengawas di lapangan nanti itu harus berkoordinasi dengan pengawas lain karena bekerjanya berbarengan. Nah, kalau pengawasnya saling bertentangan, ini juga penyebab kecelakaan. Misalkan Anda sudah menjadi seorang manajer, maka kalau bisa malah setiap hari ada rapat sebelum kerja, apa yang harus dikerjakan, dan koordinasi yang baik adalah saling ya bekerja sama, jangan sampai bertentangan. Ini yang penyebab sering terjadinya karena pengawas kerja yang bertentangan. Dampaknya apa? Dampaknya ke pekerjaannya juga. Si A nyuruh A, B, si B nyuruh A, yang nggak jelas itu. Akhirnya ketidakjelasan ini membuat pekerjaannya yang bisa menimbulkan kecelakaan. Dan yang kelima, tidak dilakukan pemeriksaan yang teliti terhadap mesin, peralatan, dan pekerjaan. Setiap ingin dilakukan, setiap ada pekerjaan yang harus dilakukan, maka ya contohnya seperti Anda saat mengerjakan scaffolding. Dulu scaffolding dengan saya ya, itu kan ada warning pada saat mau naik ke scaffolding itu kalau ada tanda di situ ada tulisan warna merah, ada kartu warna merah di setiap tangga yang mau dinaiki, maka tidak boleh, itu peringatan. Kenapa bisa ada peringatan itu? Diteliti, diperiksa, peralatannya ternyata belum aman, kasih warnanya kuning atau mungkin parahnya merah. Kalau di situ warnanya hijau aman. Nah ini yang pernah Anda alami pada saat memasang scaffolding kan di situ. Ada pernah kita pelajari ada warna hijau, kuning atau merah. Nah itu bergunanya untuk melakukan pemeriksaan teliti terhadap peralatan, mesin dan pekerjaan. Ini tanggung jawab pemberi pekerjaan.
Tindakan atau kelakuan karyawan. Sama dengan Anda di lapangan, tindakan atau kelakuan karyawan di lapangan. Biasanya kan ada tergesa-gesa atau ingin cepat selesai. Kenapa? Ya, kalau ingin cepat selesai mungkin kerjanya borongan, sehingga mereka harus cepat selesai supaya dapat cepat uangnya. Bisa juga tergesa-gesa karena dikejar waktu, harus selesai, harus ada pengecoran yang cepat sehingga dia harus bekerja dengan cepat. Nah, kalau orang bekerja cepat, biasanya hal-hal yang berhubungan dengan kecelakaan atau keamanan kerja itu di nomor 2 kan, yang penting kerjanya cepat. Nah, ini yang bisa juga menjadi penyebab terjadinya kecelakaan akibat kelakuan karyawan. Atau Anda bekerja, Anda rasakan kalau di lapangan panas, mau cepat-cepat selesai ya, bisa juga seperti itu. Karena kalau nggak ada target selesai, kan akan kena sanksi misalnya. Jadi setiap harinya harus punya target. Nah, bekerjalah sesuai dengan produktivitasnya sebenarnya. Jadi kalau Anda merasa, waduh, Anda langsung kasih tahu ke misalkan manajer Anda harus kerja cepat, Anda harus kasih resikonya. Misalkan kalau kita kerja ingin cepat selesai, berarti tenaga kerja harus ditambah, Pak, misalnya. Sehingga kita bekerja tetap, tapi volumenya akan bisa banyak dihasilkan. Karena kurang tenaga, tambah tenaga kerja. Atau kalau mau cepat, mau tetap selesai hari ini atau target, maka waktunya ditambah, misalkan harus lembur, sehingga tidak tergesa-gesa. Tapi kalau tidak dilakukan penambahan waktu, tidak penambahan tenaga kerja, begitu juga penambahan alat dan bahan, ya nggak bisa cepat selesai. Anda mengajukan. Jadi nomor 1 ini solusinya apa? Solusinya ditambah sumber dayanya. Tergesa-gesa ingin cepat selesai, itu bisa aja kalau sumber dayanya ditambah. Sumber daya itu bisa tenaga kerja, alat, bahan, dan waktu, sehingga bisa. Jadi solusinya Anda harus berikan kepada manajer Anda, jangan iya-iya aja, tapi sumber dayanya tetap, sehingga kerjanya hanya mengejar selesai, keamanan kerjanya, keselamatan kerjanya tersingkirkan. Kemudian alat proteksi diri yang tersedia tidak dipakai, ini banyak, Pak. Karena memang kita ini biasanya kerja nggak pakai helm. Anda merasakan pakai helm kalau disuruh kan, kalau nggak disuruh dilepas karena panas. Orang bekerja juga di lapangan begitu banyak ya. Kalau ada pengawas saja helmnya dipakai, nggak dipakai. Cuma saat ini di proyek-proyek besar dikasih sanksi jika Anda tidak menggunakan alat proteksi diri, tidak menggunakan APD, maka minimal itu tanda pengenalnya diambil. Ada beberapa proyek seperti itu, dikeluarkan dari proyek atau diambil tanda pengenalnya, kemudian ditahan, nanti diambilnya pada saat pembayaran upah, dan dia akan dikurangi upahnya. Orang kita itu harus diberikan sanksi. Kalau dikasih sanksi seperti itu, baru dia paksakan. Itu helm yang sebenarnya berguna bagi dirinya sendiri. Sering kan, Anda sendiri juga kan, kalau nggak mau dipakai panas. Nah, ini memang pertama kesalahan kita adalah helmnya tidak nyaman. Kita dikasih helm yang cepat rusak dan tidak nyaman, dipakainya sepertinya nggak enak gitu. Nah, ini salah satunya penyebab yang terjadi di lapangan, tidak dipakainya alat proteksi diri karena kualitasnya kurang bagus. Tapi kalau Anda punya helm sendiri yang nyaman, itu biasanya dipakai. Nah,
Jika Anda nanti di lapangan, cobalah punya atau beli sendirilah kalau mungkin tidak disediakan helm yang kualitasnya baik. Jangan berganti-ganti karena penularan penyakit dari rambut itu gampang, terutama penyakit-penyakit tipes misalnya, itu penularannya dari rambut. Karena rambut setiap orang ini kan hampir berbeda-beda, ada yang setiap hari keramas, tapi ada yang seminggu sekali keramasnya. Sehingga virus itu gampang tersebar, gampang menular ke orang lain melalui rambut itu. Makanya jangan coba-coba Anda ganti-ganti helm. Kalau milik Anda ya tulis nama dan itu menjadi milik Anda, pakai. Jangan dipakai oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, bekerja sambil bergurau. Orang Indonesia yang paling banyak kan ini. Kalau bekerja sambil ngobrol, apalagi sambil bergurau. Ini yang membuat orang luar, terutama asing, menganggap kita tuh produktivitasnya rendah. Kenapa? Karena bekerjanya banyak bergurau. Bekerjanya kurang serius. Banyak sambil ngobrol. Diamnya kalau lagi makan aja, kalau makan diam. Berbeda dengan orang-orang asing, kalau kerjanya diam, makannya baru dia ambil. Nah, orang kita ini kelemahannya di sini, bekerja sambil bergurau. Yang sudah membudaya, kalau kita bekerjanya memang budaya kita kan gitu, gotong royong, jadinya sudah terbiasa gotong royong. Kalau gotong royong kan bekerjanya sambil ngobrol. Nah, terutama yang bergurau ini ya masih yang muda-muda ya, tapi kalau orang tua biasanya nggak bergurau dia, tapi sambil ngerokok misal kerjanya. Itu pun masih disalahkan kalau sambil ngerokok, karena nggak boleh ada asap di sekitar lokasi kerja. Nomor 4, tidak mencurahkan perhatian pada pekerjaan. Kadang-kadang kenapa tidak mencurahkan perhatian pada pekerjaan? Kelemahan orang kita dibanding orang luar, pekerja kita itu pekerja musiman. Yang sering menjadi kecelakaan kerja kan karena orang kita bekerjanya musiman. Artinya apa? Tukang-tukang yang bekerja di proyek itu, dia kenapa bekerja di proyek? Karena di kampungnya lagi nggak panen, lagi paceklik, sehingga tidak ada kerjaan di kampung, dia ke Jakarta, kota-kota besar, untuk kerja di proyek. Pada saat nanti dia panen, dia pulang kampung. Nah, sehingga apa maksudnya tidak mencurahkan perhatian? Dia bekerjanya itu karena kebutuhan, bukan karena profesi akhirnya. Makanya kita kan paling rendah. SKT, sertifikat kompetensi keterampilan, kita tuh paling rendah. Pekerja-pekerja kita coba tanya. Tidak banyak yang punya SKT. Karena bukan pekerja yang tetap, tapi sebagai banyak kerja yang sambilan. Kadang-kadang bekerja 3 bulan, nanti 3 bulannya di kampung, 3 bulan lagi bekerja lagi. Nah, ini yang membuat ketidaktetapan mereka bekerja, tidak mencurahkan perhatian. Dia memikirkan kerjaan saya di kampung, kapan nih selesai untuk panen. Nanti dia memikirkan itu kalau dia itu pulang. Ini banyak terjadi setelah diteliti adalah karena tenaga kerja kita itu tidak dianggap tidak atau kurang profesional. Banyak yang bekerja tidak tetap. Saya banyak sekali menemukan karena beberapa kali saya keliling saat pekerjaan di Holcim, hampir di setiap daerah besar, mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Madura. Kalau ditanya pekerjanya, Bapak kerja apa? Ya, kalau saat ini kerjanya di bangunan, tapi nanti kalau bulan Juni, bulan
sampai bulan Agustus saya kerjanya di kampung nanam. Nah, ini yang begini yang membuat sering terjadinya kecelakaan kerja karena tidak pastinya mereka bekerja di proyek. Itu terjadi di mana-mana. Kadang-kadang kalau tidak ada kerjaan di proyek, tidak ada kerjaan di kampung, di sawah, dia bisa ngojek atau ngapain. Nah, ini yang membuat kerjaan tidak tetapnya itu yang membuat banyaknya kecelakaan kerja. Kemudian yang 5, tidak mengindahkan peraturan dan instruksi. Tidak mengindahkan peraturan. Kadang-kadang orang kita ini paling sulit untuk diatur. Diatur dalam arti memang biasanya bebas, kemudian ada aturan dan instruksi. Mereka ini bekerja seininya sendiri. Apalagi mohon maaf untuk daerah-daerah tertentu seperti di daerah timur itu orangnya sulit untuk diberikan diberikan pengetahuan untuk aturan-aturan, misalnya jangan merokok aja. Wah, nggak bisa mereka kerja kalau nggak ngerokok. Karena kekuatannya dia bekerja sambil merokok, sudah terbiasa. Nah, kita menyetop itu sulitnya minta ampun. Tapi kalau bekerjanya di perumahan atau di kerjaan-kerjaan yang di lapangan, nggak masalah. Tapi kalau kerjaan di gedung, ini nggak bisa. Karena di gedung itu hubungannya dengan benda-benda yang mudah terbakar. Kalau kerjaan di lapangan misalkan bikin saluran mungkin nggak masalah, bikin bendung nggak masalah. Tapi bikin gedung bertingkat yang dibangun berapa lantai, banyak alat dan banyak bahan yang mudah terbakar, mengalami sulit. Saya sendiri ngalami orang yang bekerja sambil ngerokok, disuruh berhenti sulitnya minta ampun. Disuruh pakai masker sama, sulitnya minta ampun. Karena ketidakbiasaan. Kalau disuruh pakai masker kan alasannya panas, nggak bisa ngobrol, nggak bisa ngerokok, jadi sulit. Makanya banyak yang dikasih masker juga. Pada saat dikasih dipakai, kitanya lengah sedikit dicopot. Sarung tangan juga sama aja. Tidak biasa pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan dianggap malah ribet, sulit bekerjanya. Akhirnya dicopot. Pada saat kita kasih memang dipakai. Kita lengah sedikit, sudah dicopot. Itu kebiasaan, karena kebiasaan kita. Kemudian, nah, tidak berpengalaman, ini banyak nih. Karena orang yang bekerja yang tadi saya bilang, dia itu bekerjanya tidak tetap, sehingga pengalaman kerjanya besok kerja ini, besok kerja itu. Jadinya tidak berpengalaman, ini pun mengalami hal yang sama, kecelakaan kerjanya cukup tinggi. Nomor 7, posisi badan yang salah. Mungkin saya pernah menjelaskan juga. Anda mungkin kuat ngangkat semen seberat 50 kilo, 40 kilo. Tapi kalau posisi badan yang salah, maka akan mendapatkan cedera. Karena apa? Posisi badan ini akan mempengaruhi kondisi fisik Anda pada saat ngangkat. Sama seperti tadi alat kren. Dalam posisi yang salah, dia ngangkat, maka mengalami perlemahan. Terjadilah kecelakaan. Posisi badan Anda juga gitu. Mengangkat dalam kondisi badan yang salah, posisi badan yang salah, itu akan mengalami kecelakaan. Karena apa? Tidak maksimalnya tenaga yang bisa dikeluarkan. Ini posisi badan. Banyak orang terkilir, banyak orang mungkin pinggangnya sakit karena kesalahan dalam mengangkat, kesalahan posisi badan. Nomor 8, cara kerja yang tidak benar. Cara kerja banyak sekali nih. Kalau Anda nanti di lapangan, ini Anda belum PKL di lapangan ya. Belum ada yang PKL kan ya? Pak. Tidak ada, belum? Belum. Nah, semester depan nih.
semester depan Anda PKL. PKL bisa di BUMN, bisa di kontraktor besar. Coba Anda lihat ya, banyak cara kerja yang tidak benar. Contohnya yang saya sering lihat cara kerja yang tidak benar adalah dalam membuat adonan plester aja. Pekerja, kliennya itu banyak membuat adonan plesteran itu dari pagi bikin banyak. Kemudian dipakai sampai siang hari. Tersisa, tambahin air lagi. Nah, ini cara kerja yang tidak benar. Anda tahu, Anda belajar di lab bahwa setting time semen, daya ikat semen, waktu ikat semen itu paling lama hanya 2 jam. Jadi kalau bikin adonan plesteran banyak, dari pagi kerja sampai jam 12 masih tersisa, akhirnya ditambah air lagi. Memang dia bisa lembek, tapi tidak punya daya lekat. Nah, ini harus Anda bisa awasi dan kasih tahu. Jadi kalau bikin adonan mortar contohnya, itu maksimum 2 jam harus sudah habis. Karena waktu ikat semen. Kamu pelajari itu di lab. Pernah nggak waktu ikat semen kamu belajar? Setting time semen, pernah belajar nggak? Halo? Pernah Pak, di uji Nah, bahan. gunanya untuk apa? Jangan dianggap lab itu cuma mengetahui bahwa waktu ikat semen 120 menit misalnya. Penerapan di lapangannya adalah sama, di mana-mana lah saya lihat. Termasuk Anda mungkin di rumah Anda sendiri ada tukang bekerja dari pagi bikin adonan sampai jam 12, dari jam 8 sampai jam 12 sudah berapa? 4 jam. Adukannya sisa, tambah air lagi, pasang lagi. Memang bisa dipasang, tapi nggak ada kekuatan. Kualitasnya sudah nggak ada. Karena daya ikat semennya hanya 2 jam. Jadi tolong kasih tahu kepada para pekerja, cara kerja yang tidak benar ini harus diperbaiki, jangan diamkan. Pada tanya, ini begini banyak mau dipakai dalam waktu berapa menit atau berapa jam. Kalau nanti pas sampai selesai kerja, kamu tegur, jangan bikin banyak-banyak, bikin paling lama 2 jam sudah habis. Nanti bikin lagi. Mereka bikin gitu tuh biasanya karena ngambil gampang, yang bikin yang banyak, jadi ntar nggak bikin lagi, tinggal nambah air aja. Nah, ini bagi mereka enak, tapi kita yang kuliah yang tahu tentang setting time semen itu harus diajarkan ke para pengajar. Begitu juga beton. Beton itu setting time semen ini sama dengan waktu ikat semen 2 jam. Itu udah maksimum. Bahkan ada pengawas bohir dari pekerjaan mintanya 1 jam. 1 jam itu dari misalkan ready mix itu dari saat mobil itu berangkat dari batching plant dihitung. Saking ketatnya, mereka lihat mana coba waktu kamu berangkat dari batching plant. Dilihat seperti itu. Kalau dari batching plant-nya jam 9, maka jam 10 harus dicor habis. Kalau sampai nunggu jam 11, itu biasanya malah bisa ditolak. Anda bisa bayangkan kalau ready mix sebanyak 7 meter kubik ditolak, nggak boleh dipakai. Itu siapa yang tanggung jawab? Anda di lapangan harus tanggung jawab. 7 kubik, kalau 1 kubiknya seharga 1,2 juta, berarti 8,4 juta 1 mobil. Gaji Anda berapa? Kalau kena denda, bisa nggak gajian Anda kerja 1 bulan. Nah, ini cara kerja yang tidak benar ini, Anda sebagai seorang lulusan politeknik yang tahu tentang setting time semen itu fungsinya untuk itu. Jadi kalau beton lewat dari 2 jam, nggak boleh dipakai, karena sudah lewat. Kalaupun bisa dicor, tapi nggak ada kekuatan. Nah, disitulah fungsinya Anda belajar material, teknologi. Yang 9, memakai alat yang tidak tepat dan aman. Contoh yang sepele kan Anda sering mencari palu nggak ada, memukul palu pakai apa aja yang ada di situ. Itu biasanya seperti itu.
Ini ada live breakout dulu, nanti kita nyambung lagi. Sebentar lagi mungkin terputus.